Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Prihantoro dengan NPM 22351552691 dari Fakultas Fisip Prodi Administrasi Publik Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-13 untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Sistem Administrasi Indonesia yang berjudul Pelayanan Umum. Pelayanan umum adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurus hal-hal yang diperlukan halayak ramai. Dengan demikian, pelayanan umum timbul karena ada kepentingan dari halayak ramai atau umum. Pelayanan sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pelayanan layanan umum dalam proses itu adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pelayanan sebagai katalisator artinya aparat atau pegawai yang ada dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dilayani dalam kepentingan umum. Selanjutnya ada beberapa permasalahan dalam pelayanan umum. Yang pertama dari segi aparatur pemerintah. Masih adanya perilaku yang tidak konsisten dan konsekuen dalam menerapkan aturan. Kurang disiplin, kurang profesional, rendahnya motivasi kerja, dan tidak terbuka. Ada juga dari segi masyarakat. Adanya tata nilai yang masih berlaku dalam masyarakat yang kurang mendukung peningkatan pelayanan umum. Kurangnya keterbukaan kejujuran dari anggota masyarakat. Budaya masyarakat, tingkat pendidikan yang heterogen. Rendahnya disiplin dan tanggung jawab sosial dari masyarakat. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Namun, monopoli dan monoposomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa yang bernilai strategis bagi kepentingan masyarakat adalah baik, karena mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sebagai penjabaran dari pasal 33 UUD 1945, Muhammad Hatta mengemukakan bahwa sejak awal perekonomian Indonesia terbagi dalam 3 bangun usaha, yaitu koperasi, usaha-usaha milik negara, dan swasta. Dengan demikian, prinsip demokrasi Indonesia ditandai dengan 2 karakteristik pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya 3 pelaku ekonomi utama, yaitu sektor koperasi, sektor negara, dan sektor swasta. Ketiganya diakui eksistensi dan peranannya dalam membangun ekonomi. Selanjutnya yang kedua, proses perkembangan ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar yang dikendalikan oleh pemerintah sebagai pengatur atau regulator ekonomi baik melalui perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, melalui peraturan-peraturan dan kebijakan ekonomi atau politik. Selanjutnya, ada yang ketiga. Dari segi peraturan perundangan, adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dalam penerapannya dan kurang penyebarluasan informasi tentang peraturan perundangan tersebut. Selanjutnya, peraturan perundangan yang menyangkut kepegawaian tidak menjamin pelaksanaan sistem karir. Dari segi prosedur, kurang lengkapnya atau sempurnanya peraturan pemerintah, baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknisnya. Belum ada sistem informasi yang mendukung kelancaran mekanisme dan prosedur suatu pelayanan umum. Adanya perbedaan kepentingan dalam tujuan pelayanan umum di satu pihak merupakan retribusi pendapatan. Di lain pihak, harus melakukan pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya pengawasan dari atasan langsung. Dari segi sarana dan prasarana, tempat kerja yang kurang memadai sehingga tidak menunjang pelaksanaan tugas. Kurangnya peralatan kerja serta teknologi yang tertinggal. Fasilitas pelayanan umum seperti ruang tunggu, sarana parkir yang tidak memadai. Prinsip pelayanan yang berkualitas. Sebagai segala sesuatu dimulai, maka proses dan prosedurnya harus ditetapkan lebih awal. Proses dan prosedur harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Proses dan prosedur itu tidak boleh membingungkan dan mengundang interpretasi ganda. Kualitas muncul dari orang-orang yang bekerja dalam sistem. Artinya, orang-orang bekerja mengikuti suatu sistem,
satu mata rantai yang akhirnya membuahkan hasil. Apabila sistem itu baik, maka kecil kemungkinan akan terjadi kesalahan. Selanjutnya, ada juga permasalahan pada BUMN atau BUMD, yaitu dibagi menjadi 9. Yang pertama, terlalu banyak berlindung di balik misi. Yang kedua, panjangnya rantai birokrasi dalam pengelolaan. Yang ketiga, kurang terkontrolnya manajemen. Yang keempat, terlalu banyak turut campur departemen teknis. Yang kelima, tidak memiliki perencanaan strategis. Yang keenam, standar penilaian kinerja yang kurang tepat. Yang ketujuh, kekuasaan departemen teknis sebagai pemegang saham terlalu besar dan mutlak, bisa memberhentikan direksi tanpa melalui RUPS. Yang ke-8, jika menteri berganti, ada kemungkinan kebijaksanaan berubah dengan berbagai alasan. Dan yang ke-9, untuk menjaga hubungan baik, direktur utama dan anggota direksi harus memberikan servis kepada pejabat dan keluarganya, baik pejabat pusat maupun pejabat daerah. Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan BUMN atau BUMD dewasa ini diarahkan agar mampu memupuk keuntungan dan tetap eksis serta dapat mempertahankan keberadaan dan fungsi sosialnya. Untuk itu, BUMN atau BUMD dalam pengelolaannya harus mengutamakan dan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, seperti yang pertama yaitu akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga penanggung jawab, yang keempat kemandirian, dan yang terakhir kewajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transparansi dalam prinsip good governance. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa itu akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketetapan waktu pelayanan kepada masyarakat, dan juga memperhatikan apa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. Akuntabilitas juga terkait dengan good governance, yaitu karena akuntabilitas akan dapat meningkatkan good governance karena adanya pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat kepada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas tercipta pengawasan kekuasaan dari lembaga pemerintahan. Prinsip akuntabilitas harus dilaksanakan dalam good governance. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pemerintah menata seluruhnya pelayanannya dengan sebaik-baiknya, karena merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan secara utuh oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sekian yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.